Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5506, Pertarungan Sengit dengan Tai Yi Daoguo. Ini bukan pertama kalinya Lin Bai menghadapi jari penembus langit. Di alam rahasia kuno yang terpencil, Lin Bai telah merasakan kekuatannya secara langsung melawan pendeta Taois tua Ma Qiuming. Terlebih lagi, setelah melihat medan tempat Mu Huaqing tewas, Lin Bai menduga bahwa Mu Huaqing kemungkinan juga dikalahkan oleh jurus ini. Oleh karena itu, Lin Bai sangat mahir dalam menghadapi jari penembus langit. Tetua Daisuan, hati-hati. Orang ini menggunakan tulang iblis mata air kuning, kultivasi dan kekuatannya tidak kalah dengan milikmu atau milikku. Dingmu memperingatkan Daisuan setelah menyelamatkannya. Daisuan, yang kehilangan separuh wajahnya, tampak sangat ganas dan mengerikan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku pasti akan menguliti bocah ini hidup-hidup. Kemudian, dalam amarahnya, Daisuan mengeluarkan tombak panjang dari tas penyimpanannya dan menggenggamnya di telapak tangannya. Tombak itu mengandung fluktuasi kekuatan yang sangat menakutkan. Senjata ilahi Tai Yi. Lin Bai terkejut, lalu berkata, tidak, ini bukan aura senjata ilahi Tai Yi, ini hanyalah produk setengah jadi. Daisuan berkata dingin, ini adalah senjata yang telah kugunakan sepanjang hidupku. Sejak 5.000 tahun yang lalu, ketika aku merasa jalan bela diriku tidak dapat lagi berkembang, aku telah memelihara senjata ini. Meskipun senjata ini belum sepenuhnya mencapai tingkat senjata ilahi Tai Yi, ia masih jauh lebih unggul daripada senjata ilahi Dao tingkat tertinggi sekalipun. Memelihara senjata ilahi Dao hingga tingkat senjata ilahi Tai Yi membutuhkan waktu dan kekuatan primordial yang sangat lama, para praktisi bela diri biasa di alam buah Dao Tai Yi tidak berdaya untuk melakukannya. Ambil contoh Daisuan, dia telah memelihara tombak ini selama lebih dari 5.000 tahun menggunakan kekuatan primordial buah Dao Tai Yi, namun dia masih belum mencapai tingkat senjata ilahi Tai Yi. Oleh karena itu, sebagian besar senjata ilahi Tai Yi yang ada di alam iblis dipelihara oleh para praktisi bela diri di alam buah Dao Daluo. Karena kultivator buah Dao Daluo memiliki lebih banyak kekuatan primordial buah Dao dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Dao Agung, mereka lebih mampu memelihara senjata ilahi Tai Yi. Produk setengah jadi lagi, kata Lin Bai dengan tenang. Bahkan produk setengah jadi pun cukup untuk membunuhmu. Daisuan mengayunkan tombaknya, menghantamkannya ke arah Lin Bai. Tombak itu membelah ke bawah, membelah langit dan bumi, menghancurkan lautan luas. Tombak itu melesat ke atas, menimbulkan gelombang besar, memiliki kekuatan untuk membalikkan sungai dan laut. Daisuan menggunakan tombaknya, melepaskan kekuatan mengerikan untuk membalikkan sungai dan laut, menyerang Lin Bai dengan ganas. Lin Bai menghindar ke kiri dan ke kanan dengan pedang terbangnya, mencari celah, tetapi serangan Daisuan seperti badai, tanpa celah, membuat Lin Bai tidak mungkin mendekat, apalagi memberinya kesempatan untuk melawan balik. Memanfaatkan momen ini, Dingmu terbang dari jauh. Dia melepaskan serangan telapak tangan dengan sekuat tenaga, mengarah langsung ke Lin Bai. Lin Bai terpojok dan hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh Dao 5 elemennya untuk memblokir serangan telapak tangan Dingmu. Saat telapak tangan mereka bertabrakan, Lin Bai dan Dingmu terlempar sejauh 1.000 meter. Serangan Dingmu mengganggu pertahanan Lin Bai, memberi Daisuan celah. Tombaknya terbang ke arah Lin Bai, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Sebelum Lin Bai sempat bereaksi, dua pedang terbang tanpa sadar melayang di depannya, membentuk susunan pedang yang memblokir sebagian besar kekuatan tombak tersebut. Namun, Lin Bai tetap terlempar, tubuhnya berlumuran darah. Lin Bai mati. Melihat Lin Bai terluka, Daisuan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, berkoordinasi dengan Dingmu, melepaskan badai serangan pada Lin Bai. Dua pendekar alam buah Dao Tai Yi, ditambah Lin Bai yang telah menyatu dengan tulang iblis mata air kuning, total 3 pendekar alam buah Dao Tai Yi, bertarung di wilayah laut ini, menciptakan gelombang yang membentang puluhan ribu mil. Ikan, udang, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di laut juga terpengaruh. Angin menderu, guntur bergemuruh, awan gelap menutupi langit, dan ombak bergejolak. 3 sosok berdiri dengan gagah di bawah awan gelap dan guntur, di atas angin dan ombak yang mengamuk, seperti makhluk surgawi. Gambar, ketiganya memancarkan kekuatan dahsyat, seolah setiap gerakan, setiap tatapan mereka, dapat menghancurkan gunung dan sungai, membalikkan matahari dan bulan. Dengan kekuatan gabungan mereka, Daisuan dan Dingmu secara bertahap menekan Lin Bai. Lin Bai merasa bahwa waktu untuk menyatu dengan tulang iblis mata air kuning hampir habis. Kekuatan tulang iblis mata air kuning melawan tubuh fisiknya. Jika Lin Bai tidak melepaskan diri dari tulang iblis mata air kuning tepat waktu, dia mungkin akan dimangsa olehnya. Waktu hampir habis. Lin Bai cemas, tetapi serangan gabungan Daisuan dan Dingmu membuatnya tidak berdaya untuk membalas. Seseorang harus kuat untuk menahan pukulan.
Meskipun menyatu dengan tulang iblis mata air kuning akan memberiku kekuatan alam buah Dao Tai, itu adalah kekuatan pinjaman, bukan kekuatanku sendiri. Jika aku memiliki kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai sekarang, kedua orang ini tidak akan mampu menandingiku. Lin Bai merasakan keinginan mendesak untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang, Lin Bai hanya memiliki dua pilihan. Pertama, dia bisa melarikan diri sebelum serangan balik dari tulang iblis mata air kuning tiba. Tapi dilihat dari penampilan Daisuan dan Dingmu, sepertinya dia tidak bisa melarikan diri. Kedua, dia harus memanfaatkan kekuatan tulang iblis mata air kuning selagi masih aktif dan menemukan cara untuk membunuh mereka. Meskipun Daisuan dan Dingmu adalah seniman bela diri di alam buah Dao Tai tingkat rendah, kultivasi dan kekuatan mereka sangat hebat, dan serangan serta pertahanan terkoordinasi mereka terorganisir dengan baik, memungkinkan mereka untuk maju dan mundur dengan bebas, sehingga menyulitkan Lin Bai untuk menemukan kesempatan yang lebih baik untuk melakukan serangan balik. Lin Bai menyipitkan matanya, pikirannya berpacu, dengan cepat mempertimbangkan tindakan balasan. Tidak ada cara lain, hanya pertempuran. Lin Bai menggertakkan giginya, melangkah maju ke kehampaan. Riak hitam menyebar dari bawah kakinya, dengan cepat menutupi kehampaan dan meluas hingga ribuan meter. Domain Dao Pemakan Langit. Saat cahaya hitam ini menyebar, tangan Dingmu dan Daisuan tiba, terperangkap di dalam buah Dao Pemakan Langit. Apa ini? Aku merasakan jejak kekuatan yang melahap. Tidak bagus, cepat kabur. Daisuan dan Dingmu saling bertukar pandang, buru-buru mencoba menembus domain Dao bersama. Tapi kemudian, Dingmu menoleh dan melihat Daisuan di sampingnya telah menghilang. Tetua Daisuan, Tetua Daisuan. Dingmu berteriak keras di ruang gelap, firasat buruk muncul di hatinya, sudah berakhir, kita terjebak di domain Dao bocah ini. Sementara itu, di domain Dao Lin Bai, semua arah berada di bawah kendali Lin Bai. Dengan sebuah pikiran, Lin Bai memindahkan Daisuan menjauh dari Dingmu, menempatkannya di sisi lain. Lin Bai, dasar bocah, yang bisa kau lakukan hanyalah bermain-main. Jika kau berani, keluarlah dan lawan aku sampai mati. Daisuan meraung marah, mengacungkan tombaknya. Tapi Lin Bai mengabaikannya, hanya menjawabnya dengan dingin, guntur musim semi. Boom! Kilatan petir hitam meledak di domain Dao, menyatu dengan ruang gelap. Oleh karena itu, Daisuan hanya merasakan kekuatan penghancur memenuhi sekitarnya, tetapi tidak dapat melihat deru petir. Detik berikutnya, petir gelap menyambar ke arah Daisuan. Daisuan pertama-tama mengayunkan tombaknya untuk melawan petir. Namun, petir itu sangat banyak, menghujaninya dari segala arah, dan Daisuan dengan cepat kewalahan, tubuhnya dipenuhi darah dan luka, batuk darah. Bayangan kematian membayangi Daisuan. Dia merasakan bahwa jika dia tidak segera melarikan diri dari tempat mengerikan ini, dia mungkin akan binasa di sini hari ini. Tepat ketika Daisuan memutuskan untuk menerobos domain Dao dan melarikan diri, suara dingin Lin Bai terdengar lagi, masih dua kata yang mengerikan itu, Setting Sun. Bab 5507 Penggal. Matahari terbenam. Suara dingin Lin Bai bergema di dalam alam penelan langit. Mata Daisuan melebar saat tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan mengerikan di sekitarnya. Dalam kegelapan, matahari hitam tampak perlahan terbit. Sebuah kekuatan pemakan menyebar, menghancurkan pertahanan dan daging Daisuan. Tidak bagus. Daisuan berteriak, merasakan darahnya terkuras dengan kecepatan yang terlihat. Bunga pengubur. Daisuan mencoba melarikan diri, tetapi tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat membekukannya, seolah-olah dia terkubur di dalam tanah. Dan, tanah, yang menguburnya adalah kekuatan pemakan yang dengan cepat menyerap dan menghancurkannya. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulutnya, dan bahkan Dingmu, yang tersesat di alam penelan langit, mendengar suara itu. Dingmu berjalan dalam kegelapan, matanya menjadi gelap. Dia bisa mendengar rasa sakit dalam suara Daisuan dalam jeritan itu. Anak ini sangat aneh. Sepertinya Daisuan terjerat dengannya. Jika Daisuan mati, aku takut aku juga tidak akan bisa melarikan diri dari dunia ini. Seiring pemahaman Dingmu tentang domain Dao Pemakan Langit ini semakin dalam, dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa melarikan diri dalam waktu singkat, dia mungkin akan ditinggalkan di sini selamanya oleh Lin Bai. Jika Daisuan mati, maka Lin Bai bisa memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menghadapinya. Tetua Daisuan tidak boleh mati, gumam Dingmu pada dirinya sendiri. Seketika, tatapan tegas muncul di matanya. Dia membentuk segel tangan, dan gumpalan darah terbang keluar dari meridiannya. Dengan teriakan lembut, cepat, gumpalan darah itu tampak berubah menjadi panah darah, melesat menuju kegelapan di depannya. Pada saat yang sama, wajah Dingmu menjadi pucat pasi, seolah-olah dia telah kehilangan separuh hidupnya. Tepat di depan gumpalan darah ini, Daisuan, berlumuran darah, meraung kesakitan. Lin Dong. Suara dingin Lin Bai bergema kembali.
Kepingan salju hitam menyapu domain pemakan langit, menyebabkan suhu ruang di sekitarnya langsung anjlok, menjerumuskannya ke dalam keheningan yang mematikan. 5 teknik pemakan langit. Dalam telapak tangan. Saat teknik ini dilepaskan, kekuatan keempat teknik, guntur musim semi, matahari terbenam, penguburan bunga, dan dinginnya musim dingin, dengan cepat menyatu, berubah menjadi tangan hitam raksasa di udara. Tangan hitam itu terbuka, mengulurkan tangan untuk mencengkeram Daisuan. Tangan itu mengandung kekuatan melahap yang sangat mengerikan, cukup untuk memusnahkan segala sesuatu di dunia. Rasa dingin menjalari hati Daisuan. Dia memperhatikan tangan itu mendekat, bayangan kematian yang sudah lama tidak dia rasakan muncul dalam dirinya. Namun, pada saat itu, seberkas darah melesat ke arahnya, dan Dingmu muncul di samping Daisuan. Dingmu juga ngeri melihat kondisi Daisuan yang mengerikan. Tidak ada sepotong pun daging utuh yang dapat ditemukan di tubuh Daisuan, daging dan darahnya tampak telah hancur, terlepas dari tubuhnya. Di banyak tempat, kerangka putih pucat terlihat, pemandangan yang mengerikan. Tetua Daisuan, bisakah kau bertahan? Dingmu buru-buru berteriak kepada Daisuan. Dia juga sangat cemas. Dia dan Daisuan diperintahkan untuk mencegat Lin Bai. Seharusnya itu tugas mudah bagi dua seniman bela diri di alam buah Dao Tai untuk mengalahkan Lin Bai. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia dan Daisuan akan dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti itu oleh Lin Bai. Tekanan yang diberikan Lin Bai kepada mereka bahkan lebih besar daripada tekanan menghadapi seniman bela diri di alam buah Dao Tai tingkat atas. Daging dan darah Daisuan serta kekuatan buah Dao dantiannya perlahan-lahan dilahap oleh domain Dao pemakan langit. Dia juga telah menahan 5 teknik pemakan langit Lin Bai satu demi satu, dan sekarang berada di ambang kematian. Aku benar-benar tidak menyangka kau benar-benar bisa menemukan tempat ini. Suara dingin Lin Bai terdengar dari kegelapan. Dingmu melihat sekeliling dan berkata dingin, jadi kau adalah sisa-sisa klan pemakan langit. Kau sungguh berani. Alih-alih mencari tempat untuk bersembunyi dan menjaga profil rendah, klan pemakan langit berani keluar dan membuat masalah. Gambar, apa kau tidak takut klan Dewa Raksasa akan datang dan memusnahkanmu? Lin Bai berkata dingin. Daripada mengkhawatirkan aku, kenapa kau tidak mengkhawatirkan keadaanmu sendiri? Dingmu mencibir, meskipun domain Daomu tidak lemah, jika aku ingin pergi, aku khawatir kau tetap tidak bisa menghentikanku. Setelah mengatakan itu, Dingmu menggunakan kekuatannya untuk melindungi Daisuan dan melemparkan sebuah token dari tas penyimpanannya. Token itu tampaknya memiliki kekuatan untuk menembus ruang. Setelah muncul di domain Dao Penelan Langit, token itu segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, sebuah retakan muncul di domain Dao Penelan Langit, memperlihatkan pemandangan laut cermin air di luar. Ini adalah harta sihir penyelamat hidup di tangan Dingmu. Ingin pergi. Lin Bai melihat bahwa harta sihir yang dilemparkan Dingmu memiliki kekuatan untuk menembus ruang. Dia segera berhenti ragu-ragu. Sebuah kekuatan misterius melonjak di dalam tubuhnya, dan wujud tertinggi muncul kembali di domain Dao Penelan Langit. Kultivasi Lin Bai saat ini di puncak alam Dewa Dao, bahkan jika dia telah mencapai kekuatan anak Dao, masih sangat berbeda dari seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai. Meskipun kekuatan domain Dao Penelan Langit dan tulang iblis mata air kuning dapat menandingi kultivator alam buah Dao Tai, keduanya tidak dapat saling membunuh. Untuk sepenuhnya memusnahkan kultivator alam buah Dao Tai, kekuatan aspek tertinggi sangat diperlukan. Di dalam domain Dao Penelan Langit, sesosok agung berdiri di antara langit dan bumi, seluruh ruang gelap di dalam domain Dao Penelan Langit seolah-olah menjadi selubung di belakangnya. Meskipun dia diselimuti kegelapan, tak terlihat dan tak berwujud, dia tak dapat disangkal nyata bagi Dingmu dan Daisuan. Rasa takut yang berasal dari kedalaman jiwa dan garis keturunan mereka menyebabkan Dingmu dan Daisuan menjadi pucat. Lari, lari. Meskipun Daisuan tidak mengerti sumber rasa takut ini, dia meraung pada Dingmu di bawah teror yang hebat. Dingmu bermandikan keringat dingin dan tahu bahwa tidak bijaksana untuk berlama-lama. Dia segera memimpin Daisuan untuk melarikan diri dari domain Dao Penelan Surga melalui token spasial. Namun, pada saat itu juga, aspek tertinggi mengayunkan pedang raksasa giok hitamnya, menyerang Dingmu dengan ganas. Merasakan bahaya, Dingmu menghindar bersama Daisuan, tetapi serangan pedang itu menghancurkan token spasial. Benda apa ini? Mata Dingmu melebar saat dia mengaktifkan teknik mata ilahinya, menatap kegelapan. Dia hanya bisa samar-samar melihat garis besar sosok raksasa, memegang pedang gelap besar yang bersinar mengerikan bahkan di malam hari. Mati! Lin Bai meraung, wujud tertingginya memegang pedang raksasa dan menghantamkannya ke Dingmu dan Daisuan. Serangan ini menghancurkan semua item sihir pertahanan Dingmu, menyebabkannya batuk darah dan terhuyung mundur. Wujud tertinggi menyerang lagi. Mengetahui dia tidak bisa lagi melindungi Daisuan, Dingmu segera melepaskannya, mencoba melarikan diri sendirian.
Dengan satu serangan, Daisuan hancur lebur oleh wujud tertinggi, jiwanya tercerai-berai. Seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai telah binasa. Dingmu dengan panik berlarian di sekitar domain Dao penelan langit seperti lalat tanpa kepala, terus-menerus mengeluarkan barang-barang pertahanan dari tas penyimpanannya untuk melawan kekuatan penelan. Ekspresinya cemas, matanya melirik ke sana kemari saat ia memeras otaknya mencari solusi. Namun, ini berada di dalam domain Dao penelan langit, dan Lin Bai mengendalikan setiap lokasi di dalamnya. Dingmu tampaknya telah lolos, tetapi dengan sebuah pikiran dari Lin Bai, ia muncul kembali di bawah pedang Perdana Menteri tertinggi. Raungan, Perdana Menteri tertinggi mengayunkan pedang raksasanya, menyerang dengan ganas, kekuatan mengerikan itu menciptakan ledakan sonik di udara. Dingmu mendongak dengan takjub, tepat pada waktunya untuk melihat pedang raksasa itu jatuh. Terkejut, ia tidak punya pilihan selain menahan kekuatan pedang itu secara langsung. Bang! Pedang raksasa itu menghantam Dingmu, tubuhnya hancur seperti tahu. Bab 5508 gelombang lain datang. Asteris bang! Asteris! Tubuh fisik Dingmu hancur berkeping-keping oleh pedang, tetapi jiwanya tidak binasa. Sebaliknya, jiwanya lolos, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang melayang dalam kegelapan, perlahan-lahan menyatu menjadi wujud manusia. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa saat ia menatap pendekar pedang seperti dewa di kegelapan. Putra suci Lin Bai, tolong jangan menyerang. Jika Anda bersedia mengampuni nyawa saya bersumpah saya tidak akan pernah menjadi musuh Anda lagi dan akan mundur dari gerbang langit dan bumi. Dingmu tahu dia tidak bisa melarikan diri dari domain Dao ini di hadapan Sang Maha Pencipta. Karena itu, dia hanya bisa memohon belas kasihan dengan suara rendah. Setelah melihat begitu banyak rahasiaku, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Suara dingin Lin Bai terdengar dari kegelapan. Sialan, Dingmu meraung, melepaskan teknik rahasia dalam upaya putus asa untuk bertarung sampai mati. Tapi kemudian, pedang raksasa itu jatuh, menghantam jiwanya di tengah ketakutannya yang luar biasa. Asteris bang! Asteris! Jiwanya hancur seperti gumpalan kabut hitam, lenyap ke dalam domain Dao penelan langit. Kemudian, kekuatan penelanan sepenuhnya menyerap dan memurnikan kekuatan jiwa ilahinya, menyuntikkannya ke dalam tubuh Lin Bai. Setelah memperoleh kekuatan darah dan jiwa dari dua pendekar alam buah Dao Tai, Lin Bai jelas merasakan tubuh Dao lima elemen dan kekuatan jiwa ilahinya meningkat. Setelah Daisuan dan Dingmu mati, Lin Bai tidak lagi mampu menahan kekuatan tulang iblis mata air kuning dan buru-buru memisahkannya dari tubuhnya. Kemudian, Lin Bai memuntahkan seteguk darah, wajahnya sedikit pucat. Domain Dao penelan langit secara bertahap surut dan menghilang di antara alis Lin Bai. Dengan lenyapnya domain Dao, Lin Bai muncul kembali di lautan ini. Saat Lin Bai menggunakan domain Dao penelan langit untuk menjebak Dingmu dan Daisuan, ratusan pendekar alam Dewa Dao yang tersisa dari Sekte Langit dan Bumi menatap dengan tercengang pada bola gelap yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Benda apa ini? Benda ini menyedot tetua Daisuan dan tetua Dingmu ke dalamnya. Ratusan pendekar tingkat Dewa Dao dari Sekte Langit dan Bumi mengelilingi bola hitam itu, memeriksanya dengan cermat. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat. Begitu mereka mendekat, bola hitam itu mengeluarkan daya hisap, menghancurkan perisai pertahanan mereka dan mencabik-cabik daging dan darah mereka. Di antara para pendekar tingkat Dewa Dao ini, banyak yang berpengetahuan dan segera mengenali ini sebagai kekuatan melahap. Beberapa pendekar tingkat Dewa Dao mengeluarkan token dari tas penyimpanan mereka, seolah-olah memberitahu seseorang. Bukankah tetua Daisuan dan tetua Dingmu akan mendapat masalah? Bagaimana mungkin? Tetua Daisuan dan tetua Dingmu keduanya berada di tingkat buah Dao Tai. Bahkan jika Lin Bai memiliki kemampuan luar biasa, dia hanya berada di tingkat Dewa Dao. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi tetua Daisuan dan tetua Dingmu? Mohon bersabar, semuanya. Sebentar lagi kita akan melihat tetua Daisuan dan tetua Dingmu menerobos bola hitam ini dan muncul dengan kepala Lin Bai. Banyak murid gerbang langit dan bumi menunggu di luar domain Dao melahap langit untuk kembalinya tetua Daisuan dan tetua Dingmu yang penuh kemenangan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua tercengang. Bola hitam itu perlahan surut dan menghilang, dan orang yang muncul di hadapan mereka bukanlah tetua Daisuan dan tetua Dingmu yang mereka kenal, melainkan Lin Bai, yang auranya lemah dan wajahnya pucat. Itu Lin Bai. Di mana tetua Daisuan dan tetua Dingmu? Ratusan pendekar puncak Dewa Dao dari gerbang langit dan bumi menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Saat domain Dao penelan langit menghilang, Lin Bai merasakan kehadiran mereka. Mereka terlalu jauh barusan, domain Dao penelan langit milik Lin Bai tidak dapat mencakup mereka semua. Gambar, Lin Bai, apa yang kau lakukan pada tetua Daisuan dan tetua Dingmu? Seorang murid meraung, menunjuk ke arah Lin Bai.
Aku mengirim mereka ke neraka untuk bertemu Raja Neraka. Lin Bai mencibir. Omong kosong. Murid itu membalas dingin, berapa tingkat kultivasimu? Berapa tingkat kultivasi tetua Daisuan dan tetua Dingmu? Bagaimana mungkin kau bisa melakukan apapun pada mereka? Lin Bai berkata dingin, jika kau tidak percaya, kau bisa turun dan melihat sendiri. Jika kau bergegas, kau bahkan mungkin bertemu mereka di jalan menuju mata air kuning. Asteris. Hosh. 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 Asteris. Begitu suara Lin Bai berhenti, 4 pedang terbang menebas, membunuh pria yang baru saja berbicara. Keempat pedang terbang itu kemudian berkelebat terus-menerus di tengah kerumunan, dan beberapa pendekar bela diri lainnya, yang tidak dapat menghindar atau bertahan, juga menjadi korban pedang-pedang itu. Mereka semua adalah murid Sekte Langit dan Bumi, yang saat ini sedang menyerang Laut Cermin Air, mengapa Lin Bai harus membuang-buang kata-kata dengan mereka. Pada akhirnya, mereka semua akan saling berhadapan dengan pedang terhunus. Saudara-saudara, mari kita bunuh dia bersama-sama. Membunuhnya, dia Lin Bai. Bahkan para ahli terbaik di peringkat surgawi pun bukan tandingannya. Bisakah kita benar-benar membunuhnya? Tidakkah kalian lihat, dia sudah terluka parah, di ambang kematian. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Saudara-saudara, bunuh mereka, dan kita bisa membuat nama untuk diri kita sendiri. Bunuh. Seperti kata pepatah, hadiah besar akan selalu memunculkan orang-orang pemberani. Pikiran untuk menjadi terkenal dan dihormati di dalam sekte dengan membunuh Lin Bai menyulut keinginan membara di beberapa seniman bela diri, yang menghunus pedang mereka dan menyerbu ke arah Lin Bai. Di dalam gerbang surgawi, Lin Bai telah membunuh Qin Mo dan beberapa ahli peringkat 10 besar di peringkat surgawi, menjadikannya musuh yang dibenci secara universal di sekte tersebut. Siapapun yang membunuh Lin Bai dan membalas dendam atas saudara-saudara gerbang surgawi yang gugur pasti akan menerima hadiah dari sekte dan pengakuan dari semua murid. Terlebih lagi, Lin Bai adalah bintang yang sedang naik daun di kerajaan Chu, saat ini permata yang paling dicari. Siapapun yang membunuh Lin Bai bisa mendaki ke puncak dengan menginjak mayatnya. Sambil menyeret tubuhnya yang terluka parah, Lin Bai mengendalikan pedang terbangnya dengan pikirannya. 2 pedang menyerbu kerumunan, sementara 2 lainnya melindunginya. Seperti yang mereka katakan, Lin Bai terluka parah dan berada di batas kemampuannya. Tetapi Lin Bai tahu pertempuran ini tak terhindarkan, karena bahkan jika dia ingin melarikan diri, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun keempat pedang terbang itu terkoordinasi sempurna dalam serangan dan pertahanan, setelah beberapa serangan sengit, dan karena luka serius Lin Bai, mereka masih menemukan celah. Mereka menerobos blokade pedang Lin Bai satu demi satu, mencapai bagian depannya. Lin Bai buru-buru mengendalikan pedang terbangnya, bertarung dan mundur. Tepat ketika Lin Bai secara bertahap dipaksa ke dalam situasi putus asa. Tiba-tiba, seberkas cahaya, seterang bintang jatuh, melesat melintasi langit, muncul di atas kepala Lin Bai dan berubah menjadi seorang pria bertangan satu. Dia melirik ke bawah ke laut, langsung marah, dan membanting telapak tangannya ke permukaan. Kekuatan serangan ini sangat menakutkan, mengusir semua ahli bela diri di dekat Lin Bai. Putra suci, apakah kau baik-baik saja? Pria itu turun dari langit, mendarat di depan Lin Bai dan melindunginya dari belakang. Lin Bai mendongak dan melihat lengan baju pria itu yang kosong berkibar tertiup angin, dan langsung mengenalinya. Bai Yifei. Setelah itu, ratusan pendekar bela diri terbang dari awan, mendarat satu demi satu di samping Lin Bai. Bala bantuan dari Sekte Tianshui akhirnya tiba. Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan yang lainnya ada di antara mereka. Bab 5509 Bala Bantuan. Bai Yifei yang bertangan satu memimpin, menggunakan satu pukulan telapak tangan untuk menangkis banyak murid Tiandimen yang mengelilingi Lin Bai. Fang Yuansu, Qiao Mo, Yi Gu, dan yang lainnya tiba tak lama kemudian. Ketika mereka melihat kondisi Lin Bai yang terluka parah, kedua wanita itu ketakutan dan bergegas ke sisinya. Kakak senior Putra Suci, adik Lin Bai, Bai Yifei, Qiao Mo, dan Qin Yao mengelilingi Lin Bai, dengan cemas menanyakan kondisinya. Meskipun Lin Bai terluka parah, dia tidak pingsan. Setelah melihat Bai Yifei dan Qiao Mo tiba, dia segera menggertakkan giginya dan meraung. Bunuh mereka! Bunuh mereka! Lin Bai menatap tajam kelompok murid Tiandimen yang telah menyerbu ke arahnya, meraung marah. Bai Yifei segera menoleh ke arah murid-murid Sekte Langit dan Bumi dan berkata dingin, Putra Suci telah memerintahkan agar mereka dibunuh tanpa ampun. Baik, Tuan. Para murid Sekte Air Surgawi merespons dan segera bergegas keluar, mengepung ratusan murid Sekte Langit dan Bumi. Dengan Bai Yifei memimpin serangan, mereka melancarkan serangan terhadap para murid Sekte Langit dan Bumi. Ada lebih dari 200 murid Sekte Air Surgawi yang datang ke tempat ini,
termasuk banyak ahli terkenal di dalam Sekte Air Surgawi, seperti Bai Yifei dan 5 Dewa Dongdao. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, para murid Sekte Langit dan Bumi secara bertahap menunjukkan kelemahan dan tanda-tanda kekalahan. Selanjutnya, banyak murid Sekte Langit dan Bumi mulai mencoba melarikan diri. Satu batang dupa lagi berlalu, dan beberapa murid Sekte Langit dan Bumi melarikan diri menggunakan teknik rahasia, sementara prajurit yang tersisa semuanya dibunuh oleh Bai Yifei. Bai Yifei, dengan lengannya yang terputus, menyeka darah dari wajahnya dan kembali ke sisi Lin Bai, bertanya dengan suara rendah, apakah putra suci baik-baik saja? Wajah Lin Bai pucat, matanya muram, dan dia menghela napas pelan, aku baik-baik saja. Qin Yao bertanya, adik Lin Bai, bagaimana kau bisa terluka parah? Hehe, Lin Bai tertawa getir, tidak terjadi apa-apa, aku hanya bertarung melawan 2 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai. Apa? Qin Yao dan Qiao Mo terkejut, dan pupil mata Bai Yifei juga menyempit tajam. Lin Bai, yang telah bertarung melawan 2 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai, ternyata masih hidup. Mereka tidak percaya, alam buah Dao Tai dan alam Dewa Dao adalah alam yang sama sekali berbeda, tidak dapat dibandingkan sama sekali. Bahkan, seorang pendekar bela diri sekuat Lin Bai di alam anak Dao akan merasakan tekanan yang sangat besar ketika menghadapi seorang ahli alam buah Dao Tai. Apalagi Lin Bai menghadapi 2 ahli alam buah Dao Tai, itu sudah cukup sulit baginya untuk bertahan hidup. Bai Yifei bertanya, bagaimana dengan kedua pendekar bela diri alam buah Dao Tai itu? Apakah mereka sudah pergi? Lin Bai menjawab, aku membunuh mereka. Mata Bai Yifei melebar, dan dia tersentak tajam. Cukup omong kosong, mari kita langsung ke intinya. Lin Bai mengubah topik pembicaraan, bertanya, mengapa kalian di sini? Bai Yifei berkata, beberapa waktu lalu, guruku mengirim para pendekar ke kota badai untuk mencari keluarga Qin, tetapi belum ada kabar yang kembali. Guruku khawatir sesuatu mungkin telah terjadi di kota badai, jadi beliau mengirimku dan murid-muridku untuk menyelidikinya. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, belum ada kabar yang kembali. Bukankah beberapa murid 3 absolut dari Sekte Tianshui telah kembali ke Sekte? Bai Yifei berkata dengan heran, tidak. Jantung Lin Bai berdebar kencang, dia mungkin sudah menduga apa yang terjadi pada orang-orang itu, dan mereka kemungkinan besar telah menemui akhir yang tragis. Aku baru saja kembali dari kota badai, dan situasi di sana telah stabil untuk sementara. Namun, aku curiga keluarga Zhao dari kota badai tidak akan menyerah begitu saja dan pasti akan melancarkan serangan lain terhadap keluarga Qin. Tidak ada gunanya bagi kita berdua untuk pergi, kota badai membutuhkan seorang pendekar di alam buah Dao Tai untuk mempertahankannya. Lin Bai secara singkat menceritakan situasi di kota badai. Setelah mendengar berita pemberontakan keluarga Zhao, semua orang marah. Namun, ketika Lin Bai menyebutkan bahwa keluarga Zhao memiliki ribuan ahli alam Dewa Dao, mereka takjub. Kekuatan seperti itu sudah dianggap sebagai kekuatan yang lemah. Jika keluarga Zhao dari kota badai tidak berada di dalam 18 provinsi kekuasaan kekaisaran, tetapi di provinsi lain, mereka dapat dengan mudah menjadi kekuatan dominan. Bai Yifei, bawa anak buahmu ke kota badai. Aku akan kembali ke sekte, aku memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan kepada ketua sekte. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Jika murid 3 absolut yang melarikan diri dari kota badai telah mati, itu berarti berita pengkhianatan Wu Xiu dan Qi Kun belum sampai ke sekte air surgawi. Berita ini sangat penting, dan Lin Bai harus segera memberitahu sekte tersebut. Jika tidak, jika Wu Xiu dan Qi Kun memiliki kesempatan, itu bisa menjadi pukulan fatal bagi sekte air surgawi. Bai Yifei tidak ragu-ragu. Ia segera mengatur agar 5 Dewa Dongdao memimpin 100 prajurit tingkat Dewa Dao ke kota badai untuk memberikan bala bantuan, sementara ia sendiri memimpin 100 prajurit tingkat Dewa Dao lainnya untuk mengawal Lin Bai kembali ke sekte Tianshui. Lagi pula, Lin Bai terluka parah, dan Bai Yifei tidak akan merasa tenang jika hanya Qiao Mo dan Qin Yao yang mengawalnya. Kedua kelompok itu berpisah. Satu kelompok, dipimpin oleh 5 Dewa Dongdao, pergi ke kota badai. Kelompok lainnya, dipimpin oleh Lin Bai dan Bai Yifei, kembali ke gerbang gunung sekte Tianshui. Beberapa murid Tiandimen yang telah melarikan diri dari Bai Yifei, dengan luka parah, menemukan Taois tua Ma Qiuming. Setelah para murid ini menceritakan pertempuran antara Lin Bai dan Dai Xuan, Ding Mu, dan lainnya, wajah Ma Qiuming menjadi sangat muram. Apakah yang kalian katakan benar? Apakah Lin Bai benar-benar anggota klan pemakan langit? Seorang tetua Tiandimen yang menemani Ma Qiuming bertanya dengan tidak percaya. Para murid menjawab satu persatu, melaporkan kepada para tetua, itu benar sekali. Ketika Lin Bai bertarung melawan tetua Dai Xuan dan Ding Mu,
kekuatan pemangsa yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di laut, menelan segala sesuatu di dunia, termasuk gunung dan sungai. Kami benar-benar yakin bahwa kami tidak salah lihat, kekuatan itu persis sama dengan kekuatan pemangsa yang tercatat dalam kitab suci sekte. Lin Bai pasti anggota klan pemangsa langit. Mendengar kata-kata percaya diri para murid, para tetua sekte langit dan bumi tampak sangat muram dan mau tak mau mengalihkan pandangan mereka ke Ma Qiuming. Wajah Ma Qiuming juga sangat muram. Dia sepertinya menyadari para tetua lain menatapnya dan berkata, bukankah ini memberi kita alasan lain untuk menghancurkan sekte Tianshui? Jika sekte Tianshui mendukung anggota klan pemangsa langit ini untuk naik ke tampuk kekuasaan, bukan sekte Tianshui yang akan menghadapi kehancuran, tetapi sekte langit dan bumi kita. Para tetua, pikirkan baik-baik. Jika sekte Tianshui memiliki anggota klan pemakan langit di alam buah Dao Tai, bagaimana mungkin mereka membiarkan sekte langit dan bumi kita bertahan? Kata-kata Ma Qiuming merupakan peringatan bagi para tetua, dan rasa takut di wajah mereka perlahan berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Mereka semua diam-diam bertekad untuk membunuh Lin Bai dalam pertempuran di Laut Cermin Air ini. Ma Qiuming bertanya, di mana Lin Bai sekarang? Para murid menjawab, Bai Yifei mengawal Lin Bai kembali ke sekte Tianshui. Mata Ma Qiuming menyipit, dan dia berkata dingin, ini buruk. Lin Bai entah bagaimana mengetahui bahwa Wu Xiu dan Qi Kun adalah mata-mata kita. Begitu dia kembali ke sekte Tianshui, dia pasti akan membongkar Wu Xiu dan Qi Kun, dan kemudian Wu Xiu dan Qi Kun akan berada dalam bahaya. Bab 5510 situasinya tidak menguntungkan. Di sebuah pulau tak bernama di Laut Cermin Air, Ma Qiuming dan beberapa tetua sekte langit dan bumi bertemu untuk membahas berbagai hal. Begitu Lin Bai kembali ke sekte air surgawi, Wu Xiu dan Qi Kun tidak akan bisa lagi bersembunyi. Ma Qiuming sangat khawatir. Kemunculan Lin Bai telah mengacaukan semua rencananya, yang paling penting adalah formasi penyegelan Laut Cermin Air belum berhasil dipatahkan untuk waktu yang lama. Pasukan sekte langit dan bumi kita telah terblokir di luar Laut Cermin Air dan tidak dapat masuk. Meskipun kita telah membawa cukup banyak tetua ke Laut Cermin Air, kekuatan kita masih belum cukup untuk memusnahkan sekte air surgawi. Ma Qiuming diperintahkan untuk datang ke Laut Cermin Air, ditemani oleh banyak ahli bela diri. Ada 30 ahli alam buah Dao Tai dan 5.000 ahli bela diri alam Dewa Dao. Di antara 30 ahli alam buah Dao Tai, 5 berada di alam buah Dao Tai tingkat atas, 5 di alam buah Dao Tai tingkat menengah, dan 20 sisanya berada di alam buah Dao Tai tingkat bawah. Dari 5.000 pendekar alam Dewa Dao, lebih dari 2.000 berada di puncak alam Dewa Dao, dengan sebagian besar pendekar lainnya berada di peringkat ke-9 atau ke-8 Dewa Dao. Ini sudah merupakan kekuatan yang tangguh. Dan ini hanyalah garda depan gerbang langit dan bumi, pasukan utama bahkan belum memasuki lautan cermin air. Ma Qiuming dan kelompoknya tiba di lautan cermin air lebih awal untuk menerobos formasi penyegelan lautan cermin air dan formasi Xuanwu dari gerbang gunung sekte air surgawi, membersihkan rintangan bagi pasukan gerbang langit dan bumi. Hanya ketika pemimpin gerbang langit dan bumi memimpin pasukan utama untuk tiba, mereka dapat memasuki lautan cermin air tanpa hambatan dan sepenuhnya memusnahkan sekte air surgawi. Seorang tetua berkata, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Petik 2. Mata susunan Yu Guang adalah susunan umpan, tidak hanya gagal merusak susunan penyegelan laut cermin air, tetapi juga memperingatkan sekte Tianshui, yang segera mengaktifkan susunan penyegelan mereka. Dan kita seperti ikan yang terperangkap di laut cermin air, terpaksa menyaksikan tanpa daya saat sekte Tianshui memusnahkan kita. Mendengar ini, Ma Qiuming tersenyum tipis, Tetua Li, tidak perlu begitu putus asa. Hasilnya masih belum pasti, bagaimana mungkin kita berada di bawah belas kasihan mereka. Tetua itu bertanya, Tetua Ma, tolong berhenti bertele-tele dan bicaralah dengan cepat, waktu tidak menunggu siapapun. Ma Qiuming berkata dengan tatapan gelap, satu-satunya solusi sekarang adalah pendekatan dua arah. Kita memiliki 30 tetua di alam buah Dao Tai yang telah datang ke Laut Cermin Air. Tidak termasuk tetua Daisuan dan Dingmu, yang telah meninggal dalam pertempuran, masih ada 28 tetua yang tersisa. Sekarang, berikan perintah kepada 28 tetua ini, instruksikan mereka masing-masing untuk memimpin 100 pendekar bela diri tingkat Dewa Dao ke lokasi inti susunan di susunan penyegelan Laut Cermin Air. Begitu mereka sampai di inti, terlepas dari apakah itu asli atau palsu, hancurkan semuanya. Meskipun Sekte Air Surgawi telah memasang banyak susunan tipuan di susunan penyegelan Laut Cermin Air, selama kita menghancurkan susunan tipuan ini bersama dengan intinya, kita pada akhirnya akan dapat menghancurkan susunan penyegelan Sekte Air Surgawi. Ma Qiuming perlahan menjelaskan metodenya. Mendengar ini, beberapa tetua menggelengkan kepala, tidak sepenuhnya setuju dengan metode Ma Qiuming.
Metode tetua Ma benar-benar sangat bodoh, kata seorang tetua. Ma Qiuming tertawa, memang metode yang canggung, tetapi juga berguna. Tetua itu kemudian berkata, Tetua Ma, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa Sekte Tianshui tidak bodoh? Mereka pasti tahu mata susunan mana yang asli dan mana yang palsu. Mungkinkah Sekte Tianshui mengirim para ahli yang kuat untuk menjaga mata susunan sejati dan memasang jebakan, hanya menunggu kita masuk ke dalam jebakan mereka? Gambar, kata-kata tetua itu benar. Formasi penyegelan laut cermin air didirikan oleh Sekte Tianshui, jadi mereka tentu tahu betul mana mata susunan yang asli dan mana yang palsu. Karena Sekte Tianshui sudah tahu bahwa gerbang langit dan bumi mengincar mata susunan itu, mereka seharusnya sudah mengirimkan para ahli yang kuat untuk menjaga 18 mata susunan yang asli. Jika para prajurit gerbang langit dan bumi datang untuk memprovokasi mereka lagi, bukankah mereka akan mencari kematian? Ma Qiuming berkata, hehe, jika kita menemukan bahwa mata susunan tertentu dijaga oleh sejumlah besar ahli yang kuat, bukankah itu juga membuktikan bahwa tempat ini adalah mata susunan yang asli? Para tetua terkejut mendengar ini. Ma Qiuming melanjutkan, jika Sekte Tianshui memfokuskan semua perhatiannya pada laut cermin air dan mengirimkan sejumlah besar individu yang kuat untuk bertahan melawan kita di sana, maka Wu Xiu dan Qi Kun dapat bergerak di dalam Sekte Tianshui. Formasi penyegelan laut cermin air dan formasi Xuanwu Pulau Jantung Laut, salah satunya harus dihancurkan. Pada saat ini, para tetua akhirnya memahami maksud Ma Qiuming. Tetua Ma bermaksud menarik perhatian Sekte Tianshui, memaksa mereka untuk mengirim orang-orang kuat ke laut cermin air untuk mencegat kita, sehingga menciptakan kesempatan bagi Wu Xiu dan Qi Kun untuk menghancurkan formasi Xuanwu Pulau Hati Laut. Ma Qiuming tersenyum tipis, jika formasi penyegelan laut cermin air atau formasi Xuanwu Pulau Hati Laut dihancurkan, Sekte Tianshui pasti akan dilanda kekacauan. Pada saat itu, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Para tetua saling bertukar pandang dan mengangguk setuju dengan rencana Ma Qiuming. Ma Qiuming berkata, kirim utusan ke Sekte Tianshui, instruksikan Wu Xiu dan Qi Kun untuk bersiap bertindak, dan beritahu mereka bahwa Lin Bai sudah mengetahui identitas mereka. Suruh mereka menemukan Li Yuanzong dan memintanya untuk membantu mereka menghancurkan formasi Xuanwu di Pulau Haixin. Beberapa murid Sekte Tiandi, setelah mendengar ini, segera pergi. Sekarang formasi penyegelan laut cermin air telah diaktifkan, sihir komunikasi apapun tidak efektif, sehingga pesan hanya dapat disampaikan secara lisan. Jaringan Sekte Tiandi di Laut Cermin Air telah membentang lebih dari 10.000 tahun. Di dalam Sekte Tianshui, dari tetua tingkat buah Dao Tai hingga murid luar biasa, terdapat mata-mata dari Sekte Tiandi. Oleh karena itu, mengirimkan pesan relatif mudah bagi mereka, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, tentu saja tidak semudah menggunakan token komunikasi. Di dalam gerbang gunung Sekte Tianshui, di pulau tempat Wu Xiu tinggal, ia dengan lembut mengusir pendekar di hadapannya, berkata, aku sudah tahu. Kembalilah dan beritahu Tetua Ma, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Murid itu membungkuk dan pergi. Wu Xiu menghela napas, saudara Qi, situasinya tidak menguntungkan bagi kita. Qi Kun muncul dari bayangan dan berbisik, bagaimana Lin Bai mengetahui identitas kita. Wu Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak penting lagi untuk menyelidiki bagaimana Lin Bai mengetahui identitas kita. Yang penting adalah Lin Bai telah kembali ke Sekte Tianshui di bawah perlindungan Bai Yifei. Ketika Lin Bai kembali, hal pertama yang akan dia lakukan adalah melaporkan identitas kita kepada sekte. Kalau begitu kita akan berada dalam bahaya. Qi Kun menggertakkan giginya dan berkata dingin, Saudara Wu, jika kau punya ide, katakan saja. Wu Xiu berkata, Tetua Ma mengatakan Li Yuanzong adalah orang yang dapat dipercaya. Sempurna, kita bisa meminta Li Yuanzong untuk menipu Tetua Agung agar memberi kita diagram formasi Xuanwu. Dengan diagram itu, kita dapat dengan mudah menghancurkan formasi Xuanwu. Qi Kun mengangguk, kau pergi temui Li Yuanzong, dan aku akan mengumpulkan para prajurit paviliun 100 kemenangan. Begitu kita mendapatkan diagramnya, kita akan melancarkan serangan mendadak.